balik lagi di channel gue Alvintan. Nah, di video kali ini kalian udah tahu lah ya, mau review apa nih ya kan? Vario 160. Kebetulan nih gue punya temen yang sultan ya, gue langsung ngambil ya, langsung inden, langsung SPK jebret, gak pakai cacicu ada di rumah. Nah, kebetulan juga orangnya boleh buat minjemin buat konten, ya udah kita langsung kontenin lah ya. Nah, mari mendekat. Kali ini tuh gue mau nge-review ya. Ya walaupun memang udah banyak ya, cuman nggak apa-apa. Nah kayak gini lah guys. Nah untuk Vario 160 ini, dia udah punya mesin yang cc-nya 160 cc. Nah berbeda dengan Vario-Vario sebelumnya. Sebelumnya cuma ada 125 dan 150. Kali ini udah upgrade ke 160 guys. Nah untuk detail spek mesinnya itu gue sebenarnya belum begitu paham kayak gimana. Nah untuk Vario 160 ini dia udah pakai warnanya ini warnanya di katalog itu active black gitu guys. Nah ini udah pakai warnanya yang active black, walaupun memang warnanya nggak terlalu, bukan hitam, lebih ke abu-abu ya kan. Boleh dilihat ke sana, warnanya nggak jauh beda ya sama yang punya gua gitu. Warnanya udah nggak gitu jauh beda banget, bisa dibilang sama. Walaupun yang di katalog punya gua nih ada blacknya juga sih, memang destinnya juga hitam kayak gitu guys. Nah di sini dia kayak ada tulisan Honda-nya ya kan, tulisan Honda-nya, abis itu tulisannya 160. Nah ini stiker guys, Honda-nya ini emblem. Boleh kita ke belakang. Nah untuk yang di belakang ini dia udah emblem juga Vario 160 stiker. Nah kalau misalkan yang dulu kan, kalau misalkan yang 150 itu ya udah full emblem aja, nggak ada stiker. Kalau ini Vario 160 ini udah ada emblem dan stikernya kayak gitu guys. Nah mungkin gue mau ngasih tahu sedikit perbedaan dari yang 160 yang CBS dan yang ABS. Nah kalau yang CBS itu apa sih? CBS itu kan combi brake system ya, mungkin udah beberapa banyak orang yang tahu. Yaitu jadi kalau kita misalkan ngerem kanan itu yang yang kita ngerem yang kiri, yang kanannya itu juga ikut ngerem. Nah kayak gitu guys. Nah untuk versi yang kali ini adalah yang ABS. ABS itu apa sih? ABS itu adalah anti lock brake system. Jadi kalau orang ngerem nih, dia kalau pas ngerem begitu, si kalipernya tuh bakal ngeremnya kayak gini guys, tek gak langsung ngunci gitu. Nah bisa kasih sedikit untuk dari fisiknya kali ya, yang berbedaan dari ABS dan CBS itu, yang ABS dan CBS. Nah yang di sini nih guys, baru yang sebelah sininya. Nah kalau yang versi ABS itu dia tuh kayak beda, dia kayak petir gitu. Nah ini yang kalau yang ABS nih. Kalau misalkan yang CBS dia itu cuman lurus. Nanti gue kasih fotonya kayak gini. Nah kayak gitulah ya, fotonya kayak gitu. Untuk bagian depan sih itu aja mungkin. Oh mungkin ada bagian belakang, sorry. Nah untuk yang di bagian belakang ini, di bagian belakang tuh dia tuh kayak, kalau yang CBS dia tuh sampai sini ya kan. Nah itu kayak mirip-mirip kayak yang Vario 1 yang Vario 150 yang sebelumnya lah, itu jadi bodi kasar ya kan. Nah kalau yang ini tuh ya bodi kasar sih, cuman nggak sampai sini gitu loh. Nah yang ininya juga nih guys, bagian sininya tuh yang kalau yang CBS itu dia tuh bodi kasar ya. Nah kalau misalkan kalau yang ABS itu dia pakai yang ini tuh udah body glossy. Bagus sih glossy-nya, gue suka. Hitamnya tuh bener-bener pekat gitu. Jadi kayak apa ya, lebih bagus aja gitu kalau misalkan hitam pekat kayak gini dibanding dengan bodi kasar kayak gitu. Nah kalau kalian lihat nih di bagian sininya ya kan, di bagian sininya itu udah ada tabung master rem, yang dimana kalau yang ABS itu dia belakangnya itu sudah disc brake gitu guys. Nah bisa kalian lihat di sini. Nah ini tuh udah pakai disc brake ya kan, udah pakai disc brake. Makanya kalau kalian lihat nih Vario 150 yang sebelumnya itu dia yang belakang itu semua tromol. Nah untuk Vario 160 yang ABS ini dia udah pakai disc brake. Ya ini udah sedikit upgrade lah, yang dimana banyak keluhan dari anak-anak Vario juga yang kapan ya Vario disc brake, kapan ya Vario bisa pakai disc brake. Memang udah banyak yang juga yang make, cuman itu yang namanya customan ya kan, yang namanya custom ya bubut sana, akal-akalan lah. Kalau yang ini kan udah bawaan pabrik, seharusnya sudah lebih bagus dibandingkan dengan yang customan kayak gitu guys. Nah ini tuh remnya ABS ya kan. Nah boleh ke sini sedikit kali ya.
Nah, untuk pengereman dari yang si ABS ini, dia itu disnya ini bukan 190 guys. Disnya ini udah 220. Ini bener-bener apa ya? Ini juga salah satu upgrade yang dimana ya, biasanya Vario itu pakai ukuran 190. Namun untuk yang 190 itu masih dipakai di Vario yang CBS kayak gitu guys. Nah ini kalau kalian lihat kan, yang ini nih ada bulut-bulutan ini untuk sensor speed gitu ya, sensor speed dan sensor ABS kayaknya. Koreksi kalau gue salah, cuman yang kalau gue tahu cuman ya kayak gitu. Nah untuk yang kalipernya juga yang di sini nih, nah ini kaliper udah pakai Nissin. Nah perbedaannya apa lagi sih kalau misalkan yang ABS dan CBS? Yang CBS itu dia balik lagi ke Tokicho, yang dimana Vario yang 150 sebelum yang ini nih yang di atas gua itu pakai Tokicho. Nah yang ini 160 yang ABS dia udah balik ke Nissin lagi kayak gitu guys. Nah ya kayak ginilah peruntukannya fisiknya ya kan, kalau kalian bisa lihat. Nah ini dibalik lagi nih untuk spakbor, dia tuh udah di apa ya, di bottom shocknya itulah. Kalau misalkan yang kayak punya gua kan ada di atas ini kayak gitu guys. Jadi ya apa ya, ada udah mulai beda fitment lah kayak gitu. Nah untuk yang Vario yang ABS kali ini, dia memang ada dibedakan di segi warna pelek. Kalau misalkan yang CBS dia itu pakai warnanya hitam ya, kayak pada umumnya Honda lah. Cuman kalau untuk yang ABS ini dia pakai warnanya kayak coklat, apa ya ini ya, coklat, kayak coklat, gue kurang tahu sih sejujurnya ini coklatnya coklat apa, coklat tua gitu lah ya. Nah ini kayak coklat tua gitu lah ya, warnanya ya bagus lah, maksudnya daripada lu yang hitam gitu yang bosen gak sih warnanya hitam mulu. Nah ini sekarang udah warna coklat kayak gini guys gitu. Nah untuk spionnya juga nih, dia spionnya ini juga udah bukan pakai spion yang Honda pada umumnya. Ini bawaan dari Vario 160. Dia ini spionnya ini sama dengan PCX kalau kalian bisa lihat tuh. Nah ya jadi biar beda aja gitu. Kalau misalnya pakai yang semua bawaan Honda kan bosen ya, kalau pakai gini kan lebih bagus, beda aja gitu kalau bisa pakai spion punya PCX kayak gitu guys. Nah ini jalurnya kayak gini ya kan. Nah kalau misalkan gue boleh jujur, gimana ya, build quality-nya agak kurang sih kalau misalkan pakai jalur yang kayak gini, karena ini bahannya kayak plastik gitu doang. Nah mungkin orang yang punya berencana pakai jalur PCX kan lebih bagus ya. Nah boleh kita mendekat ke close up speedometer kali ya. Nah untuk bagiannya dari speedometernya ya kan, ini kita bisa lihat ya, cara bukanya tuh ya kayak biasa, kita pakai kunci yang biasa kan, yang kilasnya itu kita buka, kita pencet sekali, udah pencet sekali kita putar sambil, nah ini udah kebuka. Nah kayak gitu guys. Nah di sini kalau mudah-mudahan kelihatan lah ya. Nah di sini di paling kiri ini ada indikator bensin ya kan, dan di kiri atasnya ini ada sensor ABS-nya. Di sini ada sen ya kan, sen kiri, sen kanannya di sini. Sebelahnya ini ada indikator dari aki. Ini ada idling stop ya kan, kalian bisa lihat tuh ada huruf A, ada yang linker kayak gitu. Dan ini sebelahnya ini ada indikator radiator, cek engine. Nah yang ini lampu jauh, lampu dekat. Kalau lampu jauh di warna biru kayak gitu guys. Nah ini ada speednya ya kan, ini ada kilometer per liternya. Dan di bawahnya ini ada bar. Kalau misalkan ini untuk menunjukkan kalau kita ngegas nih, kalau kita ngegas pol, dia barnya itu bakal habis, yang menandakan kalau bensinnya itu bakal jadi boros. Kalau kita gasnya konstan, gasnya anteng, dia bakal naik terus. Nanti di situ bisa kelihatan konsumsi bensinnya per liternya itu berapa kayak gitu guys. Nah ini juga ada jamnya ya, jam 12.05. Iya bener, gue lagi nge-review ini tengah hari, lagi panas banget ini ya, seperti itulah ya. Nah ini untuk joknya juga nih, joknya juga enak gitu, maksudnya kayak nggak licin gitu loh. Kayak gitu guys. Dari record oke. Nah guys, balik lagi ya, tadi sorry ada iklan sedikit, gue mau balik lagi nih ngejelasin soal Vario 160. Nah boleh sedikit mendekat. Nah untuk yang di sebelah sininya ini ada lokernya gitu guys. Ini untuk ada bagasi kecilnya gitu. Nah ini bisa dibuka. Lo orang tuh bisa bukanya dari sini. Ini kan ada garis, ini tinggal pencet aja. Nah
Nah ini ada kayak ada 2 levelnya gitu loh. Ini bisa connect gini, tinggal turunin lagi kayak gitu guys. Nah di sini tuh ini bisa buat ngecas kalau kalian bisa lihat ya. Ini kalau kalian bisa lihat nih, tangan gue bisa masuk segini nih. Tuh, nih gue pakai jaket ya, ukuran segini nih ya. Tangan gue segini nih ya. Ini bisa masuk semuanya nih tuh. Dalam banget. Kalian bisa lihat ya, ini dalam banget, bisa buat naruh handphone dan lain-lain lah. Cuman gue gak merekomendasikan sih kalau misalkan amit-amit motor lu hilang, handphone lu juga hilang. Nah, untuk yang bagian sebelah sini, ya kan, ini bisa diginiin tuh, bisa dibuka. Ini untuk emergency apa nih? Ini untuk emergency buat buka jok. Jadi kayak ada kunci, kayak kunci ada dratnya gitulah. Nah, ini untuk bagian sini, ini kuncinya kayak gini nih guys. Nah, ini jadi saya puter gitulah buat buka si bagasinya, kayak gitu. Nah, ini satu lagi ya, ini Vario ini sudah keyless. Sudah jelas lah ya. Vario 150 yang sebelumnya juga udah keyless. Masa ya pakai anak kunci lagi? Downgrade dong kalau kayak gitu. Nah, untuk bagian belakang, ini untuk bagian belakang. Bagian belakangnya ini sudah apa ya? Ini masih pakai yang Vario 150 yang lama, yang modelnya kayak gini nih. Ini sennya juga sen kuping kayak gini ya kan. Nah, ini knalpotnya iya gede banget bener. Aku juga setuju sama yang punya, kata ini knalpot gede banget. Ya kalian mau ganti gitu kan, kopi CMS ZRC. Nah, ini knalpotnya kayak gini. Ini hagernya ya ini lumayan lah daripada Vario sebelumnya kan. Dia cuma di sini doang ya. Jadi ya masih banyak nyiprat. Ini udah ada mud flap, udah ada hagernya, ini segini udah cukup lah. Ke bagian yang filter, dan si tutup filternya ini udah lumayan gede ya dibandingkan dengan Vario sebelumnya. Ya benar, ini ada stiker ESP yang warna biru, ini stikernya mahal. Ini dijual banyak pasaran di marketplace hijau dan orange juga, ini lumayan mahal lah. Ini ada bak CVT-nya. Ini gue sekilas ngeliat bak CVT ini kayak punya Airblade gitu guys. Ya kalau kalian tahu bak CVT Airblade sekitar 800 atau sejuta segituan lah ya. Ya pokoknya ini udah bagus, ini model repaint silver udah bagus lagi nih. Kayak gitu guys. Nah ini untuk shockbreakernya. Shockbreaker ini cukup tinggi. Nah ini jujur gue kagak tahu ini gue kurang tahu ini fungsinya untuk apa. Mungkin emang peninggi aja kali ya. Ya apa shockbreakernya kayak gitulah. Nah untuk ukuran bannya ini, si Vario 160 ini depannya ini 100/80 dan yang belakangnya ini 120/70. Ya memang kalau yang belakang pakai yang ukuran 70 dia bakal lebih pendek. Kayak gitu. Fitment ini bagus nih. Ban ini udah tapak lebar kayak gini ya. Gambut lucu gitu ngeliatnya kan guys ya. Nah mungkin ya segini dulu kali ya reviewnya, karena abis ini gue bakal tes di jalan. Kita langsung lanjut ke GoPro ya. Halo guys, balik lagi. Nah ini tadi kan karena kita udah nge-review, jadi ya ini gue mau tes ride motornya. Motor baru. Temen yang beli gue excited, yang seneng malah gue juga ikut-ikutan. Nah ini tes ride-nya lah ya guys ya, karena gue nggak mungkin juga buat top speed pakai motor ini. Pertama, ini motor masih bener-bener baru. Kalau kalian bisa lihat tuh, ini kalau kilometernya masih 7 ya kan. Ini tuh motor bener-bener baru-baru grass karena masih rain gitu kan. Jadi ya kita pelan-pelan aja lah. Tapi ini gentak loh tuh. Wih. Nah untuk yang gue tahu nya si Vario 160 ini dia udah pakai rollernya itu 20 gram guys. Iya lumayan berat sih, 21-nya 20 gram kali 6 120 gram. Nah gitu. Nah ini gue nggak ngebayangin sih kalau misalkan ini motor pakai rollernya yang 10 gram atau 12 gram deh. Aduh ini bakal ini banget sih, apa namanya, gentak banget awalnya. Nah ini kayak gini nih, ini gue bilang nih, ini ada barnya ini. Kalau misalkan tuh gue konstan, dia bakal naik terus kan barnya ini gitu. Nah ini kalau misalkan lagi konstan dan langsung gue gas tiba-tiba nih, tuh langsung turun dia ke 20 kayak gitu guys. Nah ini motor gue lagi di bawah Stephen itu, lihat kan, jadi kaca spion. Weh. Nah
Ya sebenarnya ini Vario ini udah cukup enak sih sebenarnya buat yang gimana ya, mesin standar juga udah cukup oke lah, karena klepnya juga ini udah klep 4 kan, ini udah jospar banget. Ini ngomong-ngomong jentak amat ya awalnya tuh. Nah ini spionnya juga enak sih dia, Bo, yang punya PCX ini. Kita riding santai-santai aja nyobain. Nah kayak gini guys. Ini untuk remnya juga yang double disc-nya ya. Ini enak. Oh ya, satu lagi, ini tadi pas gue lagi bikin video kan ABS-nya nyala, tapi pas motor udah jalan ini ABS-nya mati. Mungkin itu emang sensornya kali ya. Kalau misalkan emang udah jalan sensornya nyala, sensornya pas udah jalan sensornya mati, berarti ABS-nya tuh mungkin udah berfungsi. Kalau misalkan lagi jalan ABS-nya nyala, kemungkinan ada masalah di ABS-nya. Saya bawa nyantai-nyantai aja lah ya, sambil ngebantuin Rayon. Kontribusi di Rayon. Halus. Nah ini karena biar kata mesin ini 160 cc, tapi untuk takaran olinya ini tetap 800 mili. Cuman kalau misalkan diganti sama filter olinya, ini jadi 900. Yang gue baca sih gitu ya. Tapi ya kalau misalkan emang udah cuman ganti oli doang sih, ini 800 mili sih guys. Kayak gitu. Jadi masih sama dengan Vario-Vario yang sebelumnya. Kayak gitu. Nah ini juga ada idling stop ya. Ini sama kayak Vario gua. Wah ini cuman shockbreaker belakangnya dia kayak agak ngejentak ya. Apa karena masih baru atau gimana, cuman kayak agak jentak gitu dia. Motor gue ternyata pas kalau dibawa orang gerung juga ya suaranya. Nah ini untuk fitment di kakinya. Ini kalau gue yang tingginya sekitar 170 sentian, 170 something lah tinggi gue. Nah ini jaraknya jauh. Kalau misalkan Vario yang punya gue itu gue udah dekat banget. Yang kayak yang gue jelasin di vlog gue yang soal dulu PCX, gue kalau misalkan demen gue puter balik dan itu stang gue mentokin, itu kaki gue itu bisa kena sama jalu. Nah ini masih jauh gitu guys. Ini juga ya jauh lah gitu. Kita akselerasi dikit lah. Kita cobain klakson ya. Wih, sama aja sih kayak motor gua. Nah ini kalau yang ABS ini memang dia tidak CBS guys. Jadi ya udah cakram depan ya cakram sama yang sendiri gitu loh. Kalau yang CBS kan kita ngerem belakang, yang depannya juga ikut ngerem kan. Kayak gitu. Ini untuk shockbreaker depannya ini juga enak sih guys. Apa ya, empuk gitu loh. Kayak ya karena mungkin masih juga baru kali ya. Karena kalau yang kayak Vario gue pas masih baru juga kayaknya masih empukan ini sih gitu. Nah ini dia sih shockbreaker belakangnya dong nih yang agak kayak ngejentak gitu dah. Jadi kayak agak keras gimana gitu. Nah ini dari informasi speedometernya nih, gue lebih iniin lagi. Di sini juga ada trip-tripnya kan. Nah ini tuh. Nah ini ada trip A. Ini ada trip A. Ini ada trip B. Trip A, trip B. Nah ini ada konsumsi bahan bakarnya. Nah ini gue udah dapat 1:31. Kadang-kadang sedikit ngegas, kadang-kadang nyantai. Nanti kita lihat coba pas sudah di akhir sana gitu. Nah ini untuk voltase akinya. Ini kalau misalkan digas 14,4 ya segituan. Tadi pas sebelum dinyalain itu sekitar 12,5 gituan guys. Nah ini ininya kayak per kilometernya. Ini udah dapat 11 kilo. Bannya masih agak ini karena masih baru, jadi masih agak-agak licin gimana gitu.
Pokoknya akselerasinya ya nih motor ini enak lah, karena dia juga emang mesinnya udah gede kan gitu. Terus ini mesinnya sama guys sama si PCX punya, dia 160 gitu. Nah untuk rem ABS nya ini juga ini smooth ya, kayak yang nggak berasa yang deg gimana gitu. Coba akselerasi sedikit. Nah nih gue coba rem depan nih. Nah enak guys, karena kalau misalkan yang ABS yang nggak enak tuh kadang-kadang tuh berasa gitu kayak di handle sampai deg gitu, kayak di sama si pistonnya itu sampai begini-gini banget gitu. Nah, nih coba mungkin akselerasi sedikit kali ya. Nah enak juga kalau buat standar gak ada suaranya. Nah, ya seperti itulah, karena masih rain jadi belum berani yang ngebetot-betot banget gitu guys. Ya mungkin sekian dulu kali ya vlog gua kali ini, dari yang gua tadi nge-review sampai ini gua ada test ride-nya sedikit. Sorry kalau misalkan video test ride-nya agak membosankan. Nah gue juga mau bilang gue mau terima kasih juga buat temen gue si Stephen, karena ini motor baru kemarin banget turun dari dealer, dari mobil pickup. Hari ini besokannya langsung gue buat izin tes, buat izin review, gue masukin buat konten, kata dia pakai wes. Jadi ya gue terima kasih buat Stephen nih temen gue. Nah buat teman-teman juga, kalau misalkan ada yang mau ditanyain di kolom komen, coba aja tanya-tanyain aja di kolom komen soal motor ini mungkin, atau misalkan ada yang mau nanya lain juga nggak apa-apa kayak gitu guys. Dan ya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Gue tunggu komen-komen lu pada di bawah, and see you di next video ya guys. Bye.